Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Spintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Dalam seri yang ke-12 ini merupakan lanjutan dari seri ke-11 dalam tema yang sama sebenarnya, terkait dengan jabatan dan pendelegasiannya. Setelah kita seri berikutnya sebelumnya bicara tentang bagaimana PJ, PLT, PLH, dan MT. Terkait dengan posisi mereka, tugas-tugas mereka, sudah kita sampaikan di sebelumnya, dari 11 tepatnya. Nah, pada seri yang ke-12 ini, kita akan lanjutkan bagaimana terkait dengan tugas dan fungsi tersebut, kemudian bila ada satu pendelegasian atas kewenangan yang ada di dalam pemerintahan. Bahwa pendelegasian kewenangan ini tidak ada kaitan dengan ada atau berhalangan atau tidak berhalangannya. Tapi lebih pada apa? Justru apa? Ada orangnya. Didelegasikan, ditugaskan. Berarti ada yang menugaskan. Bukan karena berhalangan. Sebelumnya saudara sekalian, saya sampai lupa mengingatkan bahwa jangan lupa selalu rajin mengunjungi website Spintek Palira dan juga channel YouTube Spintek Palira. Jangan lupa tentunya selalu memberikan jempol dan subscribe. Baiklah, kita lanjut. Pendelegasian kewenangan itu terjadi, ada yang mendelegasikan, dan ada yang diberi delegasinya. Jadi kedua belah pihak ada. Karena ini nanti itu ada kaitannya dengan bagaimana penggunaan surat, stempel, lalu tanda tangan. Jadi ke arah sininya. Kalau kemarin kita bicara, kalau saya berikutnya, sebelumnya kita bicara PJ, PLT, itu jelas nanti. Dan ini nanti akan nyambung bisa. Dengan ini, pendelegasian kewenangan itu ada kaitannya dengan administrasi. Sedangkan delegasian kewenangan yang terkait dengan jabatan, munculnya ada PJ, PLT, PLH, YMT. Itu muncul jabatannya. Tapi kalau pendelegasian secara administratif tidak muncul jabatannya. Oke. Munculnya bagaimana? Ini. Kita coba padukan keduanya ini pada dimensi administrasinya. Ya, mungkin ada yang bertanya ini pakai rujukan yang mana? Kita tetap menggunakan pada rujukan di sebagaimana seri 11 itu Mendagri nomor 84 tahun 2015, juga per Andri nomor 5 tahun 2021 juga berbahasa Indonesia. Jabatan PJ
kemudian PLT, maka kop surat yang dipakai, stempel yang dipakai adalah kop dan stempel kepala desa dan stempel kepala desa. Karena kopnya adalah kepala desa dan stempelnya kepala desa, maka di sana tidak ada nanti penggunaan sebutan AN. Ada sebutan AN. Tapi yang ada sebutannya adalah PJ atau PLT, kepala desa. Nih. Tetapi kalau kepala desa dalam posisi tidak ada, artinya kosong, ada PJ atau PLT, kemudian ada surat yang kebetulan didelegasikan kepada perangkat desa untuk membuat dan menandatangani. Maka surat yang dipakai adalah surat sekretariat. Begitu juga stempelnya. Stempel sekretariat. Terkait dengan kop dan stempel ini perlu saya ingatkan kembali bahwa pemerintah desa itu ada 2 kop surat dan ada 2 stempel. Itu mutlak harus. Kalau tidak, pasti carut marut desa itu. Ada banyak hal yang tidak memiliki keabsahan hukum secara administratif. Masuk perdes. Stempel kepala desa, jadi tidak ada stempel itu desa. Stempel itu menunjukkan jabatan. Surat itu menunjukkan jabatan. Oke. Jadi, stempel kok desa? Loh, desa kok apa? Desa itu wilayah, bukan jabatan. Tapi kalau ada stempel kok bunyinya desa tidak berbunyi jabatannya, itu jelas salah. Di mana nanti kita dapat menilai bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia? Kita sebagai bangsa Indonesia yang baik tentu akan berusaha menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak cukup baik, tapi harus benar. Maka kita harus juga pandai memahami ilmu tentang bahasa Indonesia terkait dengan ini misalnya. Ini banyak orang-orang yang tidak paham. Bahkan tidak hanya masyarakat atau pegawai atau pemangku di desa, bahkan supra desa pun juga banyak yang tidak paham. Buktinya apa? Mayoritas desa di Indonesia ini, pemerintah desanya hanya punya 1 stempel. Itu pun salah. Bunyinya adalah desa. Suratnya pun juga demikian. Surat kepala desa, kemudian stempelnya kepala desa, maka ditandatangani, mungkinkan yang tanda tangan ada 3. Kepala desa definitif, berarti tanpa embel-embel atas sebutan di depan kata kepala desa. Yang kedua adalah PJ, tulisannya adalah huruf kapital, J huruf kecil, lalu titik. Huruf kepala desa. P huruf kapital, L dan T huruf kecil, titik. LT. 3 ini yang
punya kewenangan untuk menggunakan kop kepala desa dan stempel kepala desa. Kemudian, ketika dalam posisi kepala desa berhalangan sementara, maka ada dua surat yang bisa, dua kop yang bisa dipakai oleh yang mangku jabatan kepala desa, yaitu PLH maupun YMT. Jika menggunakan kop suratnya, menggunakan surat kepala desa, stempel kepala desa, maka harus bahannya pada PLH atau YMT sesuai dengan delegasian pada saat itu. Tapi jika tidak, maka bisa juga menggunakan surat dan stempel sekretariat. Kalau menggunakan kop surat dan stempel sekretariat, maka kata PLH YMT-nya hilang. Yang ada adalah A titik N titik sama-sama huruf kecil atau U titik D titik B atas nama UB adalah untuk beliau. Tingkat kedua, misalnya sekarang, kopnya sekretariat, stempel sekretariat. Surat itu atau dokumen itu yang menandatangani adalah kasih pemerintahan. Maka dalam diktum di tanda tangan itu munculnya adalah A titik N titik kepala desa, di bawahnya U titik B titik sekretaris desa, lalu di bawahnya lagi kasih pemerintahan, stempel sekretariat, tanda tangan kasih pemerintahnya, lalu namanya. Itu kalau pakai B. Kalau sekretaris desa ada, cukup dengan berarti kopnya sekretariat, itu stempel juga sekretariat, lalu cukup dengan AN atau A titik N titik kepala desa, sekretaris desa, tanda tangan dan nama sekretaris desa, stempel sekretariat. Ini harus saya pahamkan betul. Kenapa? Kesalahan administrasi ini maka masuk pada jeratan hukum administrasi. Kalau tidak benar cara penggunaannya, maka akan bisa memiliki dampak judisialnya, yaitu cacat hukum secara administratif. Cacat hukumnya adalah cacat administratifnya. Itu. Oke, jadi semakin paham sekarang bahwa pendelegasian itu terjadi karena kepala desanya ada. Teman-teman itu ada, jadi ditugaskan. Apakah seringkali terjadi? Iya. Misalnya setiap hari pun juga bisa jadi kan. Jika melayani di kantor ada minta pelayanan surat mana nih. Sementara kepala desa tidak ada, belum menggunakan surat digital soalnya. Kepala desa tidak ada. Menunggu, waduh datangnya nanti malam. Apa? Ada sekdes. Oke, begitu layani dengan surat, kop dan stempelnya sekretariat.
Jadi dengan sendiri, kita sukses juga nggak ada. Nah, ya layani. Lokasi yang ada itu nggak apa-apa. Tempelnya sekretariat, pokoknya sekretariat. Nanti ya AN lalu OB. Selengkapnya ini sebenarnya Pospinto Valeria punya dokumen-dokumen tidak rinci tentang contoh-contoh ini. Semoga kita nanti bisa dipertemukan dalam sebuah bimbingan teknik bersama Pospinto Valeria. Terima kasih saudara sekalian yang dapat saya sampaikan uraian singkat, tapi sebenarnya ini panjang sekali detailnya. Semoga kita dipertemukan dalam sebuah bimbingan teknik bersama Pospinto Valeria. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.